Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat domba-dombi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Video ini adalah part 2. Jadi lanjutan dari kandang hijau. Video sebelumnya part satunya ada di sini nih, di atas ini. Di part 2 ini menjelaskan berbagai macam model kandang yang kami desain. Videonya cukup panjang, semoga teman-teman enjoy ya sambil ngopi. Oke, check it out. Baiklah sobat domba-dombi, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi tidak bisa dipungkiri memang awal ketertarikan kita di dunia peternakan itu dari kandang hijau ini. Bisa dibilang kandang hijau ini adalah kandang pertama kami. Walaupun desainnya dari perusahaan swasta tersebut, tapi untuk detail dan cara pemasangannya kita desain ulang sehingga mudah diterapkan di lapangan, berbentuk knockdown, jadi kita mudah dalam aplikasi pemasangan di lapangan karena kita tidak tahu area di lapangan itu seperti apa. Nah, untuk jenis kandangnya sendiri, untuk kandang hijau ini adalah tipe kandang panggung terkoleksi. Jadi kandang ini memisahkan antara kohe dan urinnya. Untuk prakteknya memang kita harus sering-sering membersihkan dengan air mengalir setiap hari agar amoniak tidak naik ke atas, karena amoniak ini bisa mengurangi nafsu makan si ternak. Sanitasi yang kurang baik atau kurang perhatiannya anak kandang terhadap kebersihan kandang juga mengakibatkan banyak penyakit yang ada di dalam kandang. Tapi untuk kelebihannya, kandang tipe panggung ini bisa bersih untuk alas si ternak, jadi ternak juga nyaman. Awal mulanya kandang ini adalah tipe kandang panggung terkoleksi baterai, jadi kandang individu untuk penggemukan. Tapi untuk terakhir kita lepas kandang individunya untuk jadi kandang koloni. Untuk satu kotak ini bisa muat sampai 15 bakalan untuk penggemukan. Untuk alasnya kita pakai umpak beton K300. Untuk koleksinya kita pakai polikarbonat dan pipa 4 in. Untuk wear mesh atau kisi-kisinya kita pakai wear mesh 6 mili. Untuk atapnya kita pakai galvalum tebal 0,3 mili. Untuk kolomnya kita pakai UNP 65. Untuk ringnya kita pakai CNP 70. Untuk kuda-kudanya kita pakai siku 50. Untuk daun pintu dan pembatas lainnya kita pakai siku 30. Inilah tampilan keseluruhan dari kandang panggung terkoleksi. Untuk kapasitasnya bisa mencapai 40-50 ekor untuk bakalan penggemukan. Dari kandang hijau yang awal tadi, karena memang kandangnya bermasalah dalam tanda kutip, kami para kontraktor bersatu untuk membuat program lanjutan. Walaupun programnya juga masih belum berjalan sampai sekarang, tapi ini adalah desain dari manajemen kandang. Jadi SOP-nya itu untuk satu mitra memiliki 2 kandang dan nanti interkoneksi dengan aplikasi dan sistem penjemputan oleh induk atau breeding center. Mohon maaf karena memang filenya cukup berat, jadi gambarnya agak tersendat. Kayak kurang lebih begini. Jadi 3 bulan sekali dipanen, ini sistem pengemukan, tapi memang
Dalam prakteknya untuk mendapatkan bakalan satu kandang itu 50 kali 2 100 per 1 mitra dikali 100 mitra itu sangat luar biasa, karena memang untuk sekarang suplai bakalan ini cukup sulit. Jadi memang perlu dimulai dari sekarang. Mungkin suatu saat nanti jika sumber daya dan lainnya sudah mumpuni di Indonesia, kita bisa mengembangkan ini, karena memang di sektor ketahanan pangan ini cukup menjanjikan bagi teman-teman, terutama di sektor domba kambing, karena memang market di Indonesia mayoritas beragama Muslim, jadi kebutuhan akan domba kambing cukup besar. Jadi siapapun yang memulai di bisnis ini tidak ada persaingan, karena memang market itu terus ada. Karena kalau kita lihat dari sisi akikoh, setiap bayi yang baru lahir itu perlu untuk diakikohkan, untuk laki-laki 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Belum lagi dari market di kebutuhan kurban dan kebutuhan daging harian seperti tukang sate dan lain-lain. Jikalau mungkin kuota nasional sudah tercukupi, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa ekspor, karena memang kebutuhan di Timur Tengah dan negara-negara lainnya cukup besar, mengingat di Indonesia sendiri sebenarnya alamnya cukup melimpah untuk pakan hijauan serta bahan-bahan untuk pakan ternak lainnya. Sehingga dengan sistem peternakan yang canggih atau manajemen peternakan yang mumpuni, kita mampu untuk melakukan hal itu, dalam artian mencukupi kebutuhan nasional. Setelah kebutuhan nasional cukup, baru kita bisa untuk ekspor. Nah, lanjut kembali ke desain ini. Tempo hari kita sudah simulasi dan membuat manajemen kandang atau manajemen sistem peternakan, dari mulai pemasukan bibit bakalan sampai dengan pemberian pakan dan dipanen dalam waktu 3 bulan. Nah, untuk video kali ini memang videonya kualitasnya kurang baik karena video aslinya entah di mana. Saya pernah ngupload di sosial media ada. Jadi kita download. Ini adalah simulasi atau proyeksi dari kandang yang tadinya mau kita bikin di Simbang, Kabupaten Batang, tapi prakteknya memang desainnya sama, tapi posisinya aja yang sedikit berubah. Karyawan baru nih. Nah, ini video pembukaan lahan kami di Kabupaten Batang, Simbang. Belum ada apa-apa, masih kosongan. Ini video awalnya ya. Detail kandang. Ini besok naik pangkat nih jadi tukang jagal kambing. Jadi karena kita tahu nasib kandang hijaunya ini seperti apa, akhirnya kita merubah kandang panggung terkoleksi menjadi kandang lamprak. Kenapa kandang lamprak kita pilih? Karena kita juga lagi mencoba, dan dari beberapa peternakan yang kita kunjungi, sepertinya kandang lamprak ini paling cocok di hati kita gitu. Nah, dari desain-desain tadi, karena kandang full besi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya yaitu untuk biaya yang cukup mahal. Akhirnya kita membuat kandang kombinasi. Kandang kombinasi di sini adalah perpaduan antara beton, kayu, dan besi. Jadi ada embedded yang nanti ditanam di
kolom ini berbentuk heksagon atau segi 8. Untuk movingnya menggunakan engsel, jadi antara kayu dan beton itu ada besi yang menyambungkan kedua material yang berbeda. Jadi beton, besi, dan kayu untuk meminimalisir biaya, karena memang untuk saat ini harga besi itu tidak stabil, cenderung naik. Kenapa kami tempatkan engsel antara kayu dan beton? Tujuannya adalah agar mudah dalam sanitasi atau pembersihan kandang. Jadi kita taruh engsel ini pada fence atau pagar. Jadi saat membersihkannya itu semua fence atau pagar ini bisa dibuka. Jadi untuk pemanenan bedding itu mudah. Jadi bedding sendiri itu terdiri dari jerami, serbuk grajen atau serbuk gergaji, nanti bercampur dengan urin dan kohe atau kotoran hewan. Biasanya bedding ini akan dipanen kalau tingginya sudah mencapai 15-20 cm. Untuk waktunya itu antara 1,5 bulan sampai 2 bulan, tergantung apakah lagi di musim hujan atau musim panas. Biasanya kalau musim panas itu kita akan lebih jarang untuk memanennya karena memang cukup kering dan cukup padat gitu. Jadi buat teman-teman yang baru tahu ada kandang tipe postal ini atau lamprak, kita tidak mengumpulkan serintil, tapi kita memanen bedding atau alas si tidur ternak ini. Untuk apa? Biasanya sebagai pupuk atau bisa juga media tanam. Untuk atapnya sebenarnya bebas, tergantung budget dari teman-teman. Bisa menggunakan galvalum, bisa menggunakan asbes ataupun bahan yang lainnya. Kita sarankan ada yang clear juga agar cahaya matahari masuk ke dalam kandang. Jadi kondisi di dalam kandang itu tidak lembab. Kalau untuk sirkulasi udaranya, karena memang kita bikinnya tipe terbuka, jadi untuk sirkulasi udara kami rasa sudah cukup. Nah, untuk kotak pakannya kita bikin custom, dan tempat minumnya menggunakan water bowl atau bisa dicari di Tokopedia atau Shopee. Ini adalah water bowl yang otomatis, jadi kita nggak perlu ngisi minum. Untuk perimeter luarnya kita menggunakan kawat anoa dari Becker. Ini juga opsional, kalau teman-teman perlu bisa dipakai. Tapi kalau kandang teman-teman sudah ada di wilayah atau pekarangan, ya nggak perlu pakai perimeter luar lagi. Jadi dari kandang yang sebelumnya, kalau kita punya model 3 kotak ukuran 4x12, kalau misalnya kita punya uang lagi nih, pengen menambah lagi, kita bisa perbesar lingkup atau area kandang kita, karena memang sistemnya kami bikinnya sudah knockdown. Basicnya dari kandang hijau, itu knockdown, jadi kita kembangkan ini fence-nya atau pagernya dari besi. Basicnya dari situ kita kembangin jadi ada kayunya, ada betonnya. Nah, kalau untuk yang model ini besi, fence-nya juga dari besi. Untuk atapnya juga pakai kuda-kuda yang sama dari yang video di kandang kombinasi tadi. Untuk ringnya juga sama, pakai C70, atapnya juga sama, cuman beda di material aja. Untuk kolomnya tadinya dari beton, ini pakai besi. Untuk fence atau pagarnya kayu, ini dari besi. Untuk kotak pakannya, tempat minumnya, semua sama, kuda-kudanya sama kayak kandang yang sebelumnya. Jadi ini pengembangan dari kandang yang pertama. Misalnya teman-teman punya kandang ukuran yang pertama itu 4x12, terus punya uang lagi pengen memperbesar kandangnya, akhirnya beli beberapa gerbong lagi lah, bisa dibilang gitu, sampai bisa sebesar ini.
Untuk staving roofnya atau overstack apa namanya tuh, jack roofnya juga sudah interkoneksi dengan kuda-kuda. Jadi dengan sistem knockdown semua bisa pas gitu. Sudah ada jignya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin yang kayak gini, karena secara simulasi bisa dan connect. Jika memungkinkan juga kita mau bikin juga yang tipe panggung juga, karena kan memang selera peternak macam-macam, tergantung sama daerahnya cocoknya pakai sistem lamprak atau sistem panggung atau panggung terkoleksi. Kita mau provide atau mau bantu untuk punya model berbagai macam, dari tipe panggung terkoleksi, lamprak, dan mungkin custom juga sesuai sama kebutuhan gitu. Untuk kotak pakannya juga sama, cuman ini model gantung yang langsung ke pagar atau fence. Kalau yang sebelumnya itu modelnya ditaruh di bawah, tapi itu hanya teknis saja. Kita nanti akan buatkan yang praktis, bisa gantung, bisa ditaruh di bawah, gimana yang simple aja. Karena sebenarnya beternak itu mudah, kalau mau dibikin simple ya simple, mau dibikin agak rumit ya rumit. Kotak pakan juga kalau perlu ada ya ada, kalau enggak juga sebenarnya bisa ditaruh di bawah, karena memang kita desain juga nggak terlalu tinggi untuk apa namanya itu lubang kepalanya si ternak ini. Jadi sebenarnya dia sudah bisa langsung makan di atas beton. Tingginya cuma 20 cm dari dasar, cocok banget buat domba. Kalau kambing karena biasa makan rambanan, dia harus agak tinggi, harus sedikit dirubah kalau untuk kambing. Kalau domba itu dari dasar itu atau dari pijakan kakinya itu antara 20 sampai 25 cm, kalau kambing dari 25 cm sampai ke 35 cm untuk batas lehernya gitu. Nah, untuk kandang yang seperti ini sebenarnya ada fence atasnya, ini AB, bisa ada bawah ada atas, itu juga opsional. Kalau memang sudah di wilayah sendiri, ada pagar perimeternya, atau di lahan teman-teman, nggak perlu ada yang tipe B nya atau penutup atasnya. Kalau tempat minumnya bisa pakai water bowl atau ember, bebas. Nah, untuk yang ini kita sebutnya kandang amazing. Jadi ini untuk paket komplit 2400 indukan dengan total populasi 5000 sampai 7000 ekor. Mohon maaf karena emang filenya cukup besar dan berat, jadinya kita nggak bisa tampilin, tapi nanti ada gambar yang saya pernah upload juga di sosial media, kurang lebih kayak begitu. Ini ada juga di dalamnya itu ada wedging bridge-nya, ada bengkel untuk telehandler sama traktor, ada dump truck, ada juga untuk loading unloadingnya, ada office-nya untuk penanganan hewan atau cempe yang baru lahir, ada area umbarannya, ada masjidnya, lengkap sampai dengan sistem gudang atau gudang serbaguna untuk menyimpan pakan silase, juga untuk silo untuk menyimpan jagung-jagungan atau biji-bijian. Tapi sayangnya memang filenya berat, ini loading nggak bisa dibuka, jadi kita cuman tampilin gambarnya aja. Emang benar-benar nggak bisa dibuka, berat banget ini file karena memang lengkap dan detail kami bikinnya. Ini kondisi yang ada di dalam peternakan. Untuk tipenya tetap tipe bedding. Ini kita ambil dari sosial media, pernah tersimpan di sana. Alhamdulillah ada sejarahnya lah. Ini kegiatan pembersihan bedding menggunakan telehandler. Nah, ini untuk loading unloading di area peternakan. Kami sempat juga mendatangi atau silaturahim ke penyedia telehandler, traktor yang ada di kawasan Tangerang.
Alhamdulillah supportnya cukup bagus ya. Mudah-mudahan jika memang sudah waktunya, kita akan pakai alat-alat ini untuk mensupport kebutuhan pangan nasional, khususnya di pertanian dan peternakan. Karena untuk kandang amazing kita belum ada render videonya, jadi ini kita adakan untuk kapasitas 1/10-nya atau 240 indukan, lengkap dengan kandang individu untuk pejantan dan ibu dan anak, ada kandang reproduksi juga, ada kandang sapi juga, ada untuk inkubator untuk cempe, ada penanganan dan kantor anak kandang, ada juga ini untuk stok pakan komplit, feed dan fermentasi. Ini untuk loading unloadingnya di sini, ada tempat mandinya juga. Ini untuk kandang isolasinya untuk ternak yang baru datang dari luar, ada penyimpanan hay dan silase. Terus ada juga untuk kantor. Nah, di sini ada musolanya juga, ada tempat wudhu dan toilet, ada juga kantor atau office. Di depannya ini ada ruang tamu dan lahan umbarannya. Kurang lebih itu desain-desain kandang yang kami desain ulang dari kandang hijau dan pengembangannya. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa melakukan pengembangan lebih dalam lagi. Seperti kemarin kita main ke pasar malam, ada kepikiran ide mau bikin fencing seperti itu gitu, tapi fungsinya untuk dunia peternakan, khususnya domba kambing. Kami gambar lebih detail, lebih sederhana dengan menggunakan kombinasi besi dan beton. Memang ini masih draft ya, karena memang belum selesai. Mudah-mudahan sih lebih fungsional dengan harga atau bentuk yang sesimpel mungkin. Jadi nggak ribet untuk pemasangannya, fungsinya juga jelas, harganya pun ekonomis. Dan kalau memang mau ekspansi itu bisa gitu kan. Jadi kalau kita udah punya itu, untuk apapun atau siapapun yang pengen beternak tuh benar-benar mudah, nggak dibikin sulit. Apalagi nanti disupport oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memang mempunyai passion yang sama untuk bersama-sama menyempurnakan atau mensupport ketahanan pangan nasional. Nah, basicnya sih sebenarnya sama ya, karena ukurannya kita udah bikin kurang lebih 4x4 atau 3,8 sekian untuk satu kotak, 3,8 kali 3,8. Jadi karena kita udah punya rumusan di situ, ya udah kita bikin, ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari pipa, sederhana deh. Nah, ini untuk kotak pakannya kita pakai yang ditaruh di lantai, jadi domba bisa langsung makan. Kalaupun nggak pakai kotak pakan juga bisa, karena udah cukup bisa nyampe mulutnya ke bawah situ gitu, karena domba memang kan ngerumput. Nah, untuk yang kuning ini adalah kalau nanti cempeknya nggak bisa loncat gitu, jadi bisa dipakai bisa enggak. Kalau enggak ya nanti buat si indukan, kalau mau dipakai ya cempeknya aman gitu. Benar-benar fungsional. Mudah-mudahan ini terwujud kurang lebih begini, tapi nanti mungkin akan lebih disederhanakan lagi. Basicnya dari sini, dari kayu ini nih. Kepikiran hal-hal lain, lagi main ke pasar malam ngelihat yang kayak begini, ya udah nih kita coba desain orang, dan ini memang baru banget, belum selesai, tapi kebayang lah ke depannya mau kayak gimana. Jadi nanti fencingnya ini atau pagarnya juga bisa dilepas, kita bisa taruh juga di lahan umbaran, atau kita bisa bikin untuk ukuran yang 1x1 untuk kandang individu, untuk memisahkan si ibu atau indukan dengan anaknya yang memang sudah posisi mau lahir. Kita pisahin, kita masukin di dalam fence 1x1 biar nanti kalau melahirkan dia nggak keganggu sama temennya gitu. Itu juga kalau memang perlu kita bikin yang agak lebar, yang ukuran panjang 4 meter. Nah,
Nah ini untuk tempat minumnya sama, basicnya dari sini, dari beton, dari jaraknya ya dari kandang hijau gitu. Jadi kandang hijau juga mau jadi bahan riset kita di awal gitu. Terus inilah pengembangannya, mudah-mudahan nanti jadi dan terwujud semua desain yang sudah terdraft ini menjadi sebuah kenyataan dan bisa membantu untuk siapapun yang mau beternak. Kami rasa itu cukup karena memang durasinya yang cukup panjang, berawal dari kandang hijau yang dalam tanda kutip bermasalah. Kita mencoba keluar dari hal tersebut, kita mencobanya merubah dan mendesain berbagai macam kandang, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan majulah terus peternakan dan ketahanan pangan Indonesia. And not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people.